Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisal SSI, calon guru penggerak Kabupaten Goa. Sekolah adalah ruang interaksi antar warga sekolah. Dalam proses interaksi, mungkin saja terjadi gesekan-gesekan atau tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan masalah, baik bagi peserta didik maupun guru itu sendiri. Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka seseorang perlu memahami dirinya sendiri untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Dalam hal tersebut, dibutuhkan seseorang yang dapat menjadi perantara seseorang untuk mengenali potensi dirinya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam hal ini, seseorang coach dibutuhkan untuk menggali potensi diri seseorang agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Berikut kami tampilkan sebuah video coaching dengan model Tirta. Selamat menyaksikan. Sekarang giliran saya jadi coach dan Ibu Siti Rahana sebagai coach. Ya, jadi kasusnya di sini adalah seorang guru, dalam hal ini Bu Raihana, sedang bingung karena diberi tawaran menjadi guru privat, tetapi di sisi lain merasa tidak bisa menerima tawaran tersebut karena kepadatan aktivitas di sekolah. Namun guru tersebut juga tidak ingin mengecewakan orang tua yang menawarinya untuk menjadi guru privat tersebut. Salah satu sifat guru tersebut yakni selalu merasa bersalah ketika tidak dapat memenuhi permintaan seseorang yang minta bantuan kepadanya. Dalam posisi tersebut, guru sedang merasa dilema terhadap apa yang harus ia lakukan dalam mengatasi masalahnya. Assalamualaikum Bu Rey. Waalaikumsalam Pak Harisal. Bagaimana kabar Tak Bu Rey? Ya, alhamdulillah. Tapi bagaimana di? Kenapa alhamdulillah begitu? Kayak muka tak juga tuh, kayak saya lihat ditekuk sekali. Iya Pak Harisal, sebenarnya ini agak pusing Kak. Kenapa Ki? Pusing Bu Rey? Barusan aku dengar Ki, pusing? Jadi begini Pak Ical. Tunggu dulu Bu Rey, nah saya perbaiki dulu supaya perbaiki ini nah cerita tak aku dengar Ki baik-baik. Nah cerita sama Ki Bu Rey. Oke kalau begitu. Pusing Kak sebenarnya ini Pak Ical. Pusing kenapa Ki Bu Rey? Apalagi masalah tak, kenapa Ki bisa pusing? Iya, saya tuh ini sebenarnya kan saya ini tidak enakan Kak sama orang. Jadi kebetulan ada orang tua siswa itu minta tolong. Minta tolongnya itu mau dibantu anaknya untuk bisa diajar privat sama saya. Tapi jujur saya sekarang sudah tidak ada waktuku. Ditambah di sekolah bagaimana padatnya kegiatan. Jadi apa jawaban tak itu ke orang tuanya? Ini yang saya tidak tahu. Saya harus jawab apa? Kita bagaimanakah? Mau jadi mengajar privat atau tidak? Sebenarnya susah sekali diatur waktunya Pak Ical. Biasa juga kan ada persiapan bahan mengajar di sekolah. Belum lagi pelatihan, belum LMS mau diisi. Coba dipikirkan. Sebelumnya memang tidak pernah mengajar privat kah? Sering justru saya sebenarnya basically-nya itu adalah pengajar privat, Pak Ical. Tapi sekarang tidak lagi karena saya sudah fokus mengajar siswa yang di sekolah. Tapi begini Bu Rey, coba dulu, waktu tak dulu mengajar privat, terkendala tidak kegiatan-kegiatan tak yang lain? Tidak Ji ya. Nah, sekarang bagaimana cara tak mengatur waktu itu dulu? Nah, buku privat konci tapi tidak terkendala dengan pekerjaan-pekerjaan tak. Dulu sih tidak sepadat sekarang kegiatannya. Nah, kan itu kita biasa sama kita kalau di sekolah itu padat kegiatan tak. Nah, supaya itu
kegiatan tak kalau padat itu kegiatan tadi sekolah, kira-kira apa yang biasa kita lakukan itu di sekolah supaya itu semua kegiatan-kegiatan dapat terlaksana. Nah, biasanya tuh Pak Ical, saya biasanya mengurutkan kegiatanku. Jadi saya urutkan dulu yang mana yang harus saya kerjakan, yang mana sudah dekat deadline-nya, baru saya lanjutkan nih ke jadwal-jadwal selanjutnya begitu. Tapi dengan hal yang tadi kita katakan, Bu Re, selesai di semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah tuh, meskipun padat. Iya sih, selesai Ji tahu wah. Selesai Ji ya. Tapi ya harus Kak memang kerja ekstra untuk atur waktunya itu. Iya, tadi sebenarnya itu yang kita bilang Bu Reto, sudah bagus nih itu Carata, luar biasa sekali nih itu Carata itu Bu Re. Nah kira-kira menurut tak apa lagi yang kita kerja atau apa lagi yang kita buat supaya kegiatan-kegiatan tak itu tuh di sekolah dapat berjalan semua. Berarti jika ada waktu luangku harus Kak berusaha mengerjakan sedikit demi sedikit pekerjaan. Ya, hitung-hitung menyicil. Jadi ketika ada waktu lowong, kerjakan lagi sedikit agar tidak bertumpuk. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali nih itu tadi yang kita sampaikan, kayak keren sekali nih itu Carata, Bu Re. Tapi terkadang masih ada pekerjaan dadakan yang tidak masuk dalam list pekerjaanku, Pak Ical. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang begitu, biasanya kita bagaimana cara tak mengatasinya? Diapakan Biasa, itu? ya biasa sih kalau pusing Kak Topaical, biasa sharing Kak sama kakakku. Terkadang ada solusi sih yang di luar biasa yang kupikirkan, yang biasa dia berikan masukan gitu. Nah, cocoknya itu Bu Re, karena biasa memang kita itu orang tua tidak bisa menggunakan pikiran tak sendiri. Kadang butuh orang lain mendengarkan dan memberi solusi dari setiap masalah tak. Nah, langkah yang kita lakukan itu menurut saya sudah cocok. Nah, sekarang kita kembali lagi ke masalah yang tadi di awal yang Ibu Re cerita. Mau kita terima itu tawarannya Ibu kayak tadi bertanya tentang mau diajar privat anaknya. Iya sih, sebenarnya bisa Ji ya. Terkadang memang butuh kayak waktu cerita ke orang lain supaya dapat penguatan terhadap masalah misalnya kayak seperti ini. Jadi apa kira-kira langkah selanjutnya dengan masalah yang tadi? Pertama, saya sepertinya akan menghubungi ibu itu untuk menyetujui permintaannya. Kedua, yang orang tua itu kan yang minta les privat. Nah, yang kedua, saya akan menulis semua agenda saya setiap pekan. Nah, yang ketiga, saya bisa membuat timeline supaya lebih teratur jadwal. Kemudian yang keempat, jika tidak bisa Kak selesaikan saya bisa minta pendapat dari saudara saya. Masya Allah, mantap sekali itu Bu Re. Apa solusi yang kita tawarkan sendiri. Nah sekarang kadang-kadang kan kita biasa itu banyak istilahnya, kadang-kadang kita banyak dicerita atau mungkin begini, tapi kadang-kadang tidak terlaksana gitu. Jangan sampai Ibu Re juga nanti begitu. Nah sekarang kira-kira Ibu Re apa bentuk komitmennya Ibu Re supaya itu nanti yang kita sampaikan tadi itu semuanya bisa terlaksana? Oke, sepertinya komitmen saya adalah supaya ini bisa betul-betul berjalan, ya, melis semua agenda, termasuk nanti hasil komunikasi saya sama orang tua siswa itu. Nah, kemudian yang anaknya mau di privat ya, dan saya akan temui sesegera mungkin beliau. Itu langkah awal saya untuk komitmen ini segera terlaksana. Yakin, karena jangan sampai nanti tuh kita sudah susun rencana baik-baik, bahwa ternyata belum terlaksana itu rencana. Nah kira-kira supaya itu tuh ada yang pantau Bu Re, tuh ada yang pantau dalam melaksanakan itu kegiatan. Tak kira-kira siapa yang bisa bantu minimal itu mengingatkan bahwa ada agenda tak begini harus dibegini. Kira-kira siapa yang bisa bantu Bisa juga, biasa juga saudara aku karena paling sering menelpon dan menanyakan, dan biasanya dia sering mengingatkan saya kalau misalkan sudah Kak lagi sharing sama dia toh,
biasanya beliau yang ingatkan kembali. Masya Allah. Artinya Bu Rey sudah dapat sih sebenarnya ini, kalau menurut saya, kalau kulihat dia sudah dapat nih solusi dari masalah yang tadi kita bilang. Nah sekarang masih ada tidak yang mau kita tanyakan? Alhamdulillah sih Pak Ical, tercerahkan. Untuk saat ini saya rasa cukup Pak Ical. Oke deh, makasih Pak Deng Bu Rey. Saya Mantap, terima kasih mantap. Pak Ical. Iya. Oke, Oke, makasih. Pak Ical. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ical. Ya, halas. Ya silahkan para pengamat. Iya, ya luar biasa. Cuma kata itu yang bisa saya ucapkan karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa saya petik dari ibu-ibu dan bapak, terutama dari kasus ini. Jadi menurut saya coaching tadi, kalau menurut saya sudah sesuai dengan model Tirta, di mana tujuannya sudah tersampaikan, kemudian ada identifikasi masalahnya, terus rencana aksinya juga sudah terlaksana, dan yang keempat itu komitmennya sudah luar biasa sekali. Oke, selanjutnya Ibu Hasnia. Ya, saya seolah nonton drama ya, di mana ada aktor dan aktrisnya. Saya pengamat film di sini. Betul sekali. Kalau kita ini Ustazah ini main drama, dapat juga insya Allah. Kita semua ini kan seperti panggung sandiwara ya, lagi berdrama dalam kehidupan kita. Jadi lanjut saja. Coachnya luar biasa, bagaimana memberikan penguatan ketika seorang teman menemukan solusinya dari penguatan itu, sehingga coachingnya ini termantapkan. Kali saya pun ya mungkin mantap nih hatiku ini, karena ada yang dengar saya bercerita, pancing Kak, kasih solusi-solusinya, kemudian betul-betul kenyataan bahwa kita ini manusia biasanya ngomong doang, tidak ada komitmen kita melakukan itu, tidak. Jadi betul-betul akhirnya si coachingnya ini memberikan lagi bagaimana kepada coaching ini agar komit menjalankan rencana yang ia rencanakan, bukan sekedar rencana tapi ada eksekusi di akhir. Nah itu luar biasanya, itu yang saya lihat. Tapi mungkin agak long yang di terakhir kali ya, di penutupan di Pak Haris kali, bukan barangkali terima kasih sudah bertanya, agak lus terakhir di situ di coaching, tidak masalah, tidak menghapus makna betapa coachingnya luar biasa, memberikan penguatan kepada coachingnya. Kira itu dari urutan mau maju mundur ada komit, itu luar biasa sudah. Pokoknya kalau itu udah dapat semuanya kalau menurut saya ya. Seperti itu. Jadi ya kita semua luar biasa malam ini. Saya kira memang karena itulah pekerjaan kita ya, kali tiap hari dengar teman tak cerita curhat, cuma mungkin tidak tidak tertulis ya. Dengan begini kita bisa akhirnya ada hal yang baru. Kalau saya sih belajarnya ada komit. Biasanya itu komit yang kita tidak sampaikan saat kita coach atau beri penguatan ke anak-anak kita. Itu. Ya. Terima kasih Bu Marlina dan Bu Hasnia. Saya juga mungkin sebelum kembali ke Ahmad juga, saya juga menyampaikan, karena kalau kita dalam proses coaching ya ke anak-anak, tentu kita tidak mengetahui kondisi awal peserta didik. Di dalam proses komunikasi itulah baru kita menemukan ternyata masalah peserta didik itu seperti apa. Saya kira
yang kita lakukan saat ini terlalu ideal ya, maksudnya untuk proses coaching, karena kita sudah tahu masalahnya dan kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, di dalam proses coaching itu sendiri kan menurut saya secara pribadi akan banyak hal-hal yang kita temukan dalam sesuatu yang baru, dan itu merupakan sesuatu yang baru khususnya dalam mengcoach anak-anak ya. Banyak tantangan saya kira yang akan kita temukan, tapi saya kira insya Allah dengan proses coaching ini yang kita lakukan, kita minimal kita sudah paham bahwa bagaimana sebenarnya posisi coach itu sendiri. Dan alhamdulillah saya bersyukur melihat teman-teman Ibu Marlina, Ibu Hasnia, Ibu Siti Rahan, dan teman-teman yang lain juga tadi menyampaikan itu memberikan sebuah inspirasi kepada saya secara pribadi bahwa kita sebagai seorang guru ketika melihat masalah seorang peserta didik, bagaimana posisi kita sebagai seorang coach, dan itu sangat-sangat membantu nanti mungkin ketika mengidentifikasi masalah kemudian melakukan proses coach untuk mencarikan solusi untuk peserta didik dapat menemukan solusinya sendiri. Saya kira seperti itu. Kasih kembali ke moderator mungkin atau Ibu Rehana. Iya Pak, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita praktekkan hari ini bisa kita aplikasikan ke sebenarnya khusus untuk diri saya sendiri. Ya, makasih Pak. Sekian, kita kembalikan ke Pak Ahmad. Yang begitu hebat prakteknya tadi. Memang tadi saya sempat sindir sama Bu Hasnia ini mudah-mudahan fasilitatornya paham bahasa yang dipakai. Memang ada sedikit bahasa-bahasa yang dipakai, saya agak bingung sebenarnya juga. Ini mau apa ini kan gitu. Karena bahasa-bahasanya memang kearifan lokal, dan di situ ada bahasa yang logatnya berbeda kan begitu. Tapi saya paham maksudnya gitu. Nah, dari beberapa yang dilakukan oleh Bapak Ibu tadi, saya melihat begitu inspirasi sekali, terutama ini memang mungkin bermain perannya sudah bagus ini Pak Rizal maupun Ustadzah Rehana ini bermain perannya mungkin sudah bagus, sehingga begitu enjoy, begitu enak, memang mengalir saja, sehingga alur model tirtanya juga sudah kena. Bukan berarti yang Bu Marlina sama Bu Hasnia tidak, tapi ini tadi ada pengembangan atau ada perubahan yang cukup signifikan saya melihat. Kebetulan permasalahannya ada di dirinya atau di lapangan. Jadi ada yang mewakili dari 3 kasus kemarin, ada yang dari lapangan yang diperankan oleh Pak Rizal maupun Ustadzah Rehana tadi. Ya memang begitulah. Artinya nantinya kalau kita di lapangan, apa yang dikatakan Pak Rizal betul, bahwa kita kadang-kadang tidak tahu anak itu atau peserta didik itu latar belakangnya kayak apa, sehingga kadang-kadang kita itu lebih terbawa oleh emosi kalau ada masalah itu. Jadi tidak mencoba mengatur diri kita dulu, tapi kita terbawa emosi, kecenderungan. Apalagi kalau kita sudah masuk dalam kondisi emosional kita terbawa dari rumah, lebih parah lagi itu. Jadi Bapak Ibu, disinilah kita ditantang nantinya bagaimana kita betul-betul menjadi orang yang bisa bijak tuh di situ. Jadi tidak serampangan dalam artian ada masalah langsung kita memberikan satu jaktis pada anak itu, kamu yang salah. Tapi dengan pola yang Bapak Ibu lakukan tadi, pelatih tadi menggali informasi seperti itu, akhirnya tahu. Dan peserta didik nanti akan lebih hormat pada kita. Kehilangan kita dari peserta didik dalam artian peserta didik kurang berhormat pada kita, sebenarnya itu kalau saya melihat itu dari diri kita sendiri awalnya. Karena mungkin kita belum bisa membawa dan memahami bagaimana peserta didik kita yang kita hadapi di era, apalagi di era 4.0 ini. Banyak hal mereka itu yang saya amati, banyak juga yang kurang perhatian, yang banyak kadang-kadang karena di era 4.0 ini banyak orang-orang tua yang menganggap mereka itu untuk lebih senang atau anteng, itu kadang-kadang yang dilihat ukurannya itu materi, bukan ukuran perhatian secara psikologis. Padahal yang utama itu kita membimbingnya gitu, sehingga di lapangan kita betul-betul menjadi coach yang betul bagus tuh bagaimana. Makanya tadi kemarin saya berikan satu dasar
bagaimana kita berdiskusi pada anak itu seolah-olah anak itu tidak tahu bahwa mereka itu kita gali informasi permasalahan apa, dan kemudian akhirnya dia juga menemukan solusi sendiri. Makanya kita tidak perlu, tadi memang mungkin belum terbiasa tadi seperti Ustazah Marlina tadi kan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, itu sebagai pengalaman sehingga nanti ke depan kita menghadapi mereka, ya bagaimana kita menggali seolah-olah dia tidak merasa bahwa dia itu dicari atau informasi terpenting dari dirinya itu sudah kena. Ya ibaratnya kita memancing jangan sampai air itu keruh bagaimana. Tuh. Sehingga ini yang harus kita lakukan. Saya kira apa yang dipraktekkan oleh Ibu Bapak tadi, saya menganggap itu sebuah inspirasi sekali dan bagus. Ya, mudah-mudahan kita nantinya bisa seperti itu, harapannya memang begitu.